Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari yang agung dan mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih menitipkan satu nikmat yang besar di dalam jasad ini, nikmat bernama ruh. Dan ruh pun mendapat nikmat yang besar, dia masih bersemayam di dalam jasad. Ketika ruh masih ada di dalam jasad, di sanalah ujian datang silih berganti. Datanglah sakit, datanglah hilang, datanglah kecewa, datang marah, datang sakit hati, berbagai macam silih berganti, penderitaan badan, penderitaan batin ketika ruh bersemayam di dalam jasad. Kapan datangnya segala macam ujian itu? Ketika ruh berjumpa dengan jasad. Dulu ketika ruh masih sendiri, belum bertemu dengan kulit, tulang, bulu, daging, maka dia tidak ada ujian sama sekali. Dia hanya bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ada hawa nafsu dan keinginan sebagai sumber segala penderitaan. Saat itu dia hanya bertasbih mengagungkan Allah sebagaimana para malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih, kami bertakbir, kami mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Allah ta'ala bertanya kepada seluruh malaikat dan ruh ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam, ketika Allah mengambil persaksian dari anak cucu keturunan Adam, wa asyhadahum ala anfusihim, Allah mengambil persaksian di antara mereka. Lalu kemudian Allah bertanya dengan satu kata, satu kalimat, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu, bukankah aku Rabb kamu? Saat itu semua ruh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi. Bala syahidna, kami bersaksi, engkaulah Rabb kami. Saat itu ruh belum lagi kena goda hawa nafsu, belum lagi ada keinginan-keinginan, murni syahadatnya di hadapan Allah. Bala, ya syahidna, kami bersaksi, engkaulah Rabb kami. Tapi manakala ruh berjumpa dengan jasad, antaqulu yaumal qiyamah, nanti sampai masanya pada hari kiamat, kalian semua akan berkata, inna kunna an hadza ghafilin, kami lupa, kami lalai, kami tidak ingat ya Allah. Apa yang membuat manusia ini lupa? Ketika ruh berjumpa dengan jasad, datanglah hawa nafsu, keinginan-keinginan, ingin menjadi orang termasyhur di dunia, ingin menjadi orang yang paling kaya, ingin menjadi orang yang paling berkuasa, ingin menjadi segala macam, datang bisikan-bisikan. Allazi waswisu, terus berbisik, fi sudurin nas, di dalam diri manusia, minal jinnati, dari kalangan jin, wan nas, dan sesama manusia. Datang ruh masuk ke dalam jasad, lahir ke atas muka bumi Allah. Nikmat yang dimakan adalah nikmat Allah, udara yang dihirup adalah milik Allah, berjalan di atas muka bumi milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang di langit, apa yang ada di bumi, lillah, milik Allah. Tapi kemudian dia tetap angkuh dan sombong. Dia mengatakan ini punya saya, ini milik saya. Semua dia katakan saya, ana, aku. Maka sifat itu disebut dengan ananiyah, keakuan, kesombongan. Ini yang dikatakan oleh Qarun berabad-abad silam, innama utituhu ala ilmin indi, ini aku dapatkan karena etos kerjaku, karena jerih payahku, karena kecerdasan otakku, karena kehebatan manajemenku, aku dan aku. Tapi siang ini kita hilangkan keegoan itu semua. Kita yang berusaha mencari nafkah, kita katakan ini rezeki dari Allah. Ada masanya berusaha, tapi ada masanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan ruku, kita tinggalkan lokal kelas, kita tinggalkan kantor
idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, ketika engkau dipanggil melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mengingat Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan semua transaksi, tinggalkan semuanya. Tapi itu bukan untuk selamanya. Selesai melaksanakan salat, kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Tadi ketika masuk ke masjid ini kita mengatakan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu rahmatmu untukku. Dan ketika selesai salat ini kita akan keluar dari masjid, kita pula mengatakan, Allahumma ftahli abwaaba fadlik, bukakan pintu karuniamu. Yang berusaha tadi sebelum salat, selesai salat dia lanjutkan, bukakan pintu karuniamu ya Allah. Beri aku rezeki makanan yang halal ya Allah. Akan aku suapkan ke istri dan anak-anakku di rumah, mereka mendapatkan makanan yang halal. Sampai kapan ini kita lakukan? Sampai akhirnya Israel datang mencabut nyawa. Mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Yang muda mati, yang tua pun akan meninggalkan dunia yang dengan berbagai macam godaan dan ujian silih berganti. Kadang badan sehat, rezeki tidak lancar. Kadang rezeki lancar, badan sakit-sakitan. Rezeki lancar, badan sehat, tapi pasangan hidup berselingkuh. Anak istri suami bagus semua, tetangga datang mengganggu, semua datang silih berganti. Hampir tidak ada amannya dunia ini. Dulu orang hanya memikirkan ujian dirinya saja, yang dia pikirkan istrinya, anaknya, keluarganya. Tapi hari ini dunia semakin kecil. Orang memikirkan juga apa yang terjadi di belahan dunia, di Afrika sana. Semua dipikirkan dalam kepala yang kecil. Kepala ini terlalu kecil untuk dimasukkan dunia yang terlalu besar. Oleh sebab itu banyak orang stres, depresi. Tidak ada cara lain mengatasi masalah ini kecuali berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah ini besar, masalah ini hebat, tapi ada yang maha hebat dan maha besar. Tempat aku menyerahkan segalanya. Dengan lantang dia katakan, dia serahkan semuanya kepada Allah. Dia hadapkan dari sejak mulai matanya, dadanya, keningnya, sampai ujung-ujung kuku kakinya. Allahu Akbar. Lalu dengan penuh hati dia katakan, inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah. Semua aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal salat dia berserah, sebelum salam di akhir salat dia kembali berserah. At-tahiyatul, segala penghormatan, puja-puji, mubarakatul, segala keberkahan, salawatul, segala doa-doa, thayyibat, segala yang baik-baik, lillah, semua aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhiru, la ilaha illa anta subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim. Sebelum ditutup salat, sebelum salam, sempat pula dia meminta 4 permohonan. Ta'awwadhu minal arba', mintalah perlindungan kepada Allah dari yang 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, jauhkan aku dari azab jahannam, wa min azabil qabri, jauhkan aku dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, jauhkan aku dari azab hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, jauhkan aku dari ujian fitnah al-masih palsu, setan al-masih dajjal. Bukan orang baik, tapi dia mengaku baik, berpura-pura baik. Selamatkan aku dari itu semua ya Allah. Selesai itu dia pun salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lepaslah segala beban yang ada di pundaknya. Dunia yang besar terasa kecil, hati yang sempit terasa lapang, karena Allah sudah menjanjikan, in tattaqullah, kalau kamu takut kepada Allah, kalau kamu serahkan kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan furqan, pembeda antara hak dengan yang batil, antara yang bengkok dengan yang lurus, antara yang hitam dengan yang putih. Sekarang banyak orang tidak dapat membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Kacau balau bersatu dalam kepalanya, bingung, kacau, galau menghadapi hidup. Allah berjanji, in tattaqullah,
kalau kau takut kepadaku, kau laksanakan perintahku, kau serahkan semuanya kepadaku, yaj'al lakum furqanan, aku akan berikan kepada engkau furqan, pembeda antara hak dan batil, sehingga dengan itu kau bisa berjalan di atas muka bumi. Yang membuat orang banyak bingung, sekarang orang mengikuti kebenaran karena dilakukan orang banyak. Sekarang orang melakukan suatu perbuatan, kenapa kamu lakukan ini? Karena banyak dilakukan orang. Kenapa kamu lakukan ini? Karena dilakukan oleh tokoh masyarakat. Kenapa kamu lakukan ini? Karena. Tapi dia melakukan itu karena apa? Karena Allah membimbing saya ke jalannya yang selalu saya minta pagi, petang, siang dan malam 17 kali saya minta berulang-ulang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalanmu yang lurus itu ya Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bila sampai hari ini kita masih berada di dalam jalan itu, bersyukurlah, ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Andai sulit menjalani hidup, serahkan kepada Allah. Tidak ada yang dapat menyelesaikan masalah ini kecuali memohon bantuan pertolongan Allah. Dari sejak dunia ini dihamparkan belasan abad, ratusan abad silam, tidak pernah dunia ini menyempit, tidak pernah dunia ini menjadi lapang. Lalu kenapa orang menghadapi dunia ini ada yang sempit, ada yang lapang? Itu semua karena cara dia memandang hidup. Ada yang tampaknya sulit, ekonominya payah, orang-orang berada di sekeliling menekan, tapi dia dapat tersenyum, hatinya lapang, pikirannya tenang. Apa yang membuat ini? Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman berada di antara jari jemari Allah. Berapa banyak orang berada di hotel yang megah, di tempat lokasi pariwisata yang mewah, hatinya sempit, bunuh diri di tempat yang nyaman, di tengah taman yang indah. Ternyata keindahan materi tidak dapat menenangkan hati, karena hati bukan punya kita, pemilik hati Allah. Maka selalu kita minta, Rabbi syrah li sadri, lapangkan hatiku. Inilah doa yang diminta oleh Nabi Musa alaihi salam ketika dia akan menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku. Tapi kehebatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum lagi dia meminta, Allah sudah memberi. Alam nashrah laka sadrak, apakah belum kulapangkan dadamu ya Muhammad? Alam nashrah laka sadrak. Kita tidak hanya ingin punya nabi sehebat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi apa yang diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ingin kita juga diberikan semua itu. Akhirnya kita pun heran, orang sekeliling kita pun bingung, kenapa ujian begitu datang bertubi-tubi tapi dia tetap tenang. Yang menurunkan ketenangan itu bukan obat penenang. Obat penenang dikonsumsi habis, datang lagi kacau pikiran. Yang menurunkan itu adalah huwallazi anzala sakinah, dia yang sudah menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Akhir dari penderitaan, akhir dari nestapa, segala macam berbagai macam ujian datang silih berganti, akhirnya adalah Israel pun datang mencabut nyawa. Ketika Israel mencabut nyawanya, semua orang menangis, semua orang meratap, anaknya menangis, istrinya menangis, kawannya menangis melepas, tapi dia tersenyum. Orang heran, kenapa dia tersenyum? Padahal katanya mati itu sakit, padahal nyawanya baru terlepas dari badan. Katanya mati itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, katanya mati itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama, katanya mati itu seperti kail mata pancing di kulit, ditarik dari kulit yang basah. Kenapa dia tersenyum? Karena malaikat datang kepadanya. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Hai ruh yang sedang bersemayam dalam jasad, jangan kau takut, jangan kau sedih. Saat itu dia takut. Aku takut su'ul khatimah, aku takut akan ditimpa masalah, aku takut meniti titian siratal mustaqim, aku takut percanaan mungkar nakir, aku takut akan masuk neraka. Takut. Malaikat mengatakan Allah takhafu, jangan kau takut. Dia sedih, meninggalkan anak, meninggalkan jamaah, meninggalkan sahabat, meninggalkan kebun, meninggalkan mewahnya kendaraan, meninggalkan rumah yang besar, meninggalkan anak dan istri.
wala ta'zanu, jangan kau sedih. Takutnya hilang, sedihnya melayang. Saat takutnya hilang, sedihnya terbang, hatinya hampa kosong, saat itu malaikat berbisik, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Rabbmu. Semoga kita mendapatkan itu di akhir penderitaan yang panjang ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.